Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Transudin semuanya, ini tempat namanya Bukit Manceng. Tempat ini sangat penuh dengan semak belukar. Setelah puluhan tahun mungkin tidak pernah dijamah oleh orang. Kalaupun ada yang masuk ke tempat ini hanya penduduk-penduduk yang dari bawah di desa di bawah bukit mencari kayu bakar. Nah, ini kita kebetulan sedang membuka akses jalan menuju ke satu tempat, yaitu sebuah komplek pemakaman Karuhun ya, atau leluhurnya pendiri desa. Konon menurut cerita para sesepuh desa, pemakaman ini sudah ada sejak sebelum abad ke-17. Tentunya ini sesuatu yang harus dijaga ya, dirawat, karena bagaimanapun mereka adalah tokoh-tokoh yang pernah membuka jalan berdirinya desa tempat kami tinggal. Ini namanya Bukit Manceng ya. Adanya di daerah Kadugede, Kuningan, Jawa Barat. Nah, ini ada akses jalan umum tapi sudah penuh dengan pohon-pohon kopi, kawan-kawan. Bisa dilihat buah-buah kopi yang sudah tua berjatuhan pun sangat tidak terawat ya menurut saya ini. Kita coba masuk. Luar biasa ya, vegetasinya cukup rapat juga. Ada beberapa pohon besar, rumpun-rumpun bambunya juga sudah tidak beraturan, mungkin yang roboh bisa terlihat. Nah, ini beberapa hari ini, belakangan ini kita para pemuda desa coba membuka akses kembali ya, karena kebetulan tidak jauh dari tempat ini ada jalan raya. Banyak yang tidak tahu bahwa tempat ini memiliki sejarah, khususnya bagi warga desa tempat kami tinggal. Bukit Manceng ini mungkin kalau dari Kadugede itu ada yang namanya Gunung Mayana ya. Gunung Mayana sudah dikenal oleh warga Kuningan, dan di atasnya ada juga pemakaman Syekh Mansur, salah seorang tokoh yang menyebarkan agama Islam di wilayah ini, yang konon katanya dari Banten, putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Namun di sini ternyata menurut para sesepuh, usia dari tokoh ini lebih tua ya. Ini perlu penelusuran juga. Yang terpenting sekarang adalah menjadikan tempat ini bersih ya. Nah, ini sudah kita coba bersihkan semak-semak belukar, ada pohon salak, anak-anakan pohon aren dan lain sebagainya. Nanti kita juga akan melihat mata air di bawahnya yang memang sudah mungkin ratusan tahun mata air itu tetap ada ya. Nah, ini ada pohon besar lainnya. Mungkin dikarenakan perjalanan zaman juga ya, karena generasi-generasi sekarang banyak yang tidak tahu kalau di tempat ini ternyata ada pemakaman tokoh-tokoh penting di desa ya. Para pembuka jalan
Ini salah satunya, sudah sangat tua kawan-kawan, entah punya siapa makam ini, bisa terlihat. Namun yang jelas di puncak bukit ini ada 8 makam. Bahkan para pelestari dari para pemuda desa sudah membuatkan saung dan mencoba membuka akses jalan ke bawah. Nah, ini tempatnya, sahabat. Cukup bersih ya. Sebelumnya beberapa waktu lalu ini sangat tertutup oleh semak belukar. Ini sudah dibersihkan. Ya, hal ini terdorong oleh kepedulian warga desa untuk merawat tempat ini setelah sekian lama terbengkalai. Menurut hasil penelitian teman-teman bahwa sudah banyak yang berubah ya bebatuannya. Ini coba dikumpulkan kembali. Sejarah dibukanya desa ini cukup panjang ya. Dari abad sebelum abad ke-17. Bahkan ada informasi bahwa sebelum abad ke-16, bahkan abad ke-14-an sebelum Kota Kuningan berdiri, di tempat ini pernah ada peradaban, pemukiman penduduk, walaupun hanya beberapa rumah. Nah, ini akses jalan ke bawah, satu-satunya jalan, karena dari jalan yang lain cukup jauh, harus memutar. Ini yang paling dekat walaupun cukup curam, kemiringan sekitar 45 derajat. Nah, ini pohon bambunya yang mengelilingi tempat ini belum rapih ya, karena sedang dibersihkan. Kalau malam hari, sahabat, dari sini view-nya sangat bagus ke arah Gunung Ciremai. Karena di kaki bukit Gunung Ciremai itu banyak tempat-tempat objek wisata, penerangan lampunya sangat jelas. Hanya saja karena terhalang oleh rumpun bambu ini. Kita akan coba ke bawah. Nah, itu jalan ke bawah. Ini belum dirapihkan. Alhamdulillah, kebetulan hari ini cuaca tidak ada hujan, jadi cukup kering, memudahkan kami bisa naik ke atas. Di bawah sana ada sungai yang biasa ramai untuk tempat pemancingan. Banyak para pemancing yang datang ke tempat ini dari mana-mana, tidak hanya dari warga desa sekitar sini, akan tetapi dari wilayah Kota Kuningan, bahkan dari luar Kota Kuningan pun ada yang suka mancing ke namanya Leuwi Nangka, yang ikannya masih cukup banyak ya. Baik sahabat, untuk sementara itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu informasi khususnya bagi warga Kuningan atau warga di wilayah Kecamatan Kadugede. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.